Sektor retail menjadi salah satu sektor yang terdampak di masa pandemi ini. Kita akan membahas di Ranah Talk bagaimana kondisi sektor retail ini selama 2 tahun belakangan pandemi ini berlangsung. Dan bagaimana pula pemulihannya pasca PPKM ataupun pasca pandemi ini. Tentunya bersama saya Friska Ramarika di Ranah Talk Nagari TV. Retail mempunyai peran yang sangat penting ya dari sisi perekonomian, potensi UMKM untuk bisa masuk ke retail modern, khususnya Transmart, itu masih terbuka lebar. Impact yang luar biasa itu kita rasakan per bulan April. Oke pemirsa Nagari TV, nah untuk kita membahas bagaimana retail di Sumatera Barat dan kita sekarang sudah bersama dengan salah satu GM dari retail terbesar yang ada di Sumatera Barat terkhusus di Kota Padang nih. Ada Bang Yudi sebagai GM dari Transmart. Halo Bang. Ya, halo. Selamat siang, apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana nih Bang kesibukan saat ini nih? Ya, sekarang kita memang lagi disibukkan oleh masa-masa pandemi ini, khususnya dalam kontribusi kita. Sekarang fokus kita itu lebih ke vaksinasi, agar satu gedung kita bisa melakukan vaksinasi. Ya, apapun yang kita upayakan agar kita bisa tetap survive selama masa pandemi ini. Fokusnya lebih ke situ sekarang. Nah, sebelum kita membahas nih Bang, gimana kondisi retail selama pandemik ini, boleh dong kita kilas balik gimana kondisi retail kita pada saat sebelum pandemi. Nah, tapi sebelum itu nih Bang, kita pengen penasaran dulu gimana sih peran sektor retail ini terkhususnya terhadap peran perekonomian di Indonesia. Baik, terima kasih. Sebenarnya retail mempunyai peran yang sangat penting ya dari sisi perekonomian. Kita bisa melihat dari beberapa indikator. Yang pertama, retail adalah penyuplai ataupun penyalur barang ke konsumen. Nah, yang kedua, peran retail itu dari sisi penyerapan tenaga kerja. Kita tahu bahwasanya satu retail itu untuk bisa beroperasi maksimal itu mempekerjakan lumayan cukup banyak pekerja. Nah, jadi daya serapnya kepada kontribusinya terhadap perekonomian ya, terhadap penyerapan tenaga kerjanya. Yang ketiga itu terhadap penyerapan produk UMKM. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya Presiden juga fokus terhadap usaha menengah, kecil, dan mikro ini, retail sebagai salah satu sektor yang melakukan penyerapan cukup besar terhadap UMKM. Jika UMKM hidup, maka perekonomian juga akan ikut tumbuh, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan untuk di Transmart sendiri, ada berapa gerai UMKM sih yang Transmart rangkum di dalam Transmart sendiri di Kota Padang? Memang untuk kondisi sekarang selama pandemi kita akui banyak UMKM yang ikut mundur ya, karena daya beli yang menurun sehingga produk mereka juga penjualan juga tidak maksimal. Artinya beberapa UMKM ada yang memilih untuk mundur. Untuk kondisi sekarang itu UMKM kita yang masih tetap kerjasama dengan kita itu ada lebih kurang dari 8. Artinya potensinya sangat besar. Dibandingkan jumlah UMKM Sumatera Barat, saya dengar terakhir itu datanya hampir 300.000 UMKM. Nah, sementara di kita hanya ada 8. Artinya potensi UMKM untuk bisa masuk ke retail modern, khususnya Transmart, itu masih terbuka lebar. Oke, berarti nggak memutus adanya potensi untuk walaupun sudah UMKM dan kita pun sekarang udah mulainya maju, nggak memutus potensi untuk tetap bisa bergabung gitu ya Bang ya? Nah, tetap bisa. Justru kita kepada UMKM ini kita memberikan kemudahan bagi mereka dengan persyaratan yang tidak terlalu sulit. Nah, jadi mereka ada produk ya, selama mereka bisa continue supply ke kita sesuai dengan permintaan kita ya, artinya peluang itu masih ada, terbuka lebarnya. Sekarang tinggal dari UMKM-nya, apakah mereka siap untuk masuk ke retail modern atau tidak. Oke. Berarti memang seperti itu sangat besar peran retail ini terhadap nggak cuma secara makro terhadap ekonomi Indonesia, tapi juga kalau kita lihat lagi fokusnya terhadap UMKM dan juga SDM yang ada di Indonesia, begitu ya Bang ya. Nah mungkin balik nih, kita kilas balik. Bagaimana sih Bang kondisi Transmart ataupun retail secara keseluruhan di awal pandemi? Tentunya kita ada down-nya, tapi bagaimana sih spesifiknya gitu Bang? Ya, kita mengakui pandemi kita sama-sama rasakan itu sejak Februari 2019 ya. Artinya udah hampir lebih setahun dan mau masuk ke ulang tahun yang kedua kita ini. Awal-awal pandemi, impact yang luar biasa itu kita rasakan per bulan April. Ya, April itu udah mulai masif penyebaran pandemi. Nah, di April itu juga kalau nggak salah pemerintah udah menerapkan yang namanya PSBB. Nah, PSBB inilah awal impact yang luar biasa bagi kita, salah satunya sektor retail. Impact-nya apa saja? Yang pertama ya, penjualan kita itu turun drastis.
Nah, yang kedua ya adanya kebijakan dari pemerintah himbauan untuk tetap di rumah gitu. Sehingga pengunjung kita itu, jumlah pengunjung harian kita itu ya hampir turun 50%. Nah, itu yang sangat kita rasakan. Dan juga dari pemerintah sendiri juga ada beberapa kebijakan yang melarang untuk resto, kafe, wahana permainan, bioskop untuk buka. Ya artinya di satu gedung ini hanya boleh buka swalayannya aja. Nah, itu impact-nya luar biasa yang kita rasakan di awal-awal pandemi. Tapi sebelum waktu yang pada bisa dikatakan itu puncak down-nya gitu ya Bang, ada di saat-saat pada saat benar-benar awal itu terjadi adanya panic buying, di mana masyarakat itu membeli dalam sekaligus stok yang sangat banyak karena ketakutan akan kehabisan stok dan lainnya. Kalau di Transmart sendiri bagaimana kondisinya pada saat itu? Ya, memang kita akui di awal-awal pandemi, itu di kota-kota besar kita lihat berita, di Jakarta khususnya itu ada panic buying, itu pembelian jumlah besar terhadap produk yang ada di swalayan atau supermarket ya. Nah, untuk kita di Padang, kita sama sekali tidak merasakan hal tersebut. Ya, artinya customer kita masih berbelanja dengan batasan ataupun jumlah yang normal. Jadi panic buying itu termasuk juga di kompetitor kita ataupun di retail-retail lain di Kota Padang juga tidak ada kita rasakan seperti itu. Artinya hanya di beberapa kota aja, cuman untuk di Padang kita tidak merasakannya. Berarti benar syukurnya kita di Padang tidak begitu merasakan seperti itu gitu ya Bang. Kalaupun kalau kita lihat dari secara keseluruhan, sekiranya gimana sih Bang retail-retail besar lainnya di kota-kota besar nih dalam mengatasi itu? Apakah ada upaya-upayanya gitu? Ya, jikalau misalkan terjadi panic buying, ada beberapa upaya yang kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan pembatasan pembelian. Oke. Ya. Biasanya panic buying itu si customer akan membeli satu komoditi dalam jumlah yang banyak. Ya, artinya ketersediaan stok di satu retail pasti akan habis oleh satu atau dua orang, hanya beberapa orang yang dapat. Nah, sementara prinsip kita dalam mengantisipasi panic buying ini ya, kita batasi pembelian satu orang itu maksimal ya 2 sampai 5 piece per orang. Sehingga stok yang ada di satu retail, khususnya di Transmart, bisa ikut dirasakan ataupun bisa dibeli oleh konsumen kita yang lainnya. Artinya ada pemerataan untuk pembelian. Jadi itu satu cara kita. Dan dari sisi kasir juga, kalau misalkan ada customer yang pembeli jumlah banyak, itu langsung kita stop. Ya, kita informasikan ke customer, jangan sampai untuk pembelian ini hanya ada pembatasan, jadi kita bisa membeli dalam jumlah banyak. Nah, pada saat itu ada nggak sih campur tangan pemerintah dalam hal mengatasi mungkin ketidakseimbangan masyarakat pada saat berbelanja atau gimana? Apakah ada gitu? Dari pemerintah sih pada saat awal-awal berita panic buying di beberapa kota besar itu, pemerintah melakukan konsolidasi ke kita, melakukan kunjungan juga, bahkan dari pihak kepolisian juga melakukan kunjungan ke Transmart. Mereka meninjau langsung bagaimana sih kondisi pembelian customer kita, apakah ada panic buying atau tidak. Ya, dari mereka juga mensosialisasikan agar jangan sampai nanti satu produk itu dilepas begitu aja ke konsumennya, sehingga konsumen yang lain tidak ikut kebagian. Dari mereka memberikan inputan seperti itu ke kita. Nah, sekiranya pada saat itu apakah regulasinya dapat terjalankan dengan baik dan atau bagaimana, Bang? Ya, kita menjalankan dengan baik apapun kebijakan ataupun peraturan yang diterapkan, dikeluarkan oleh pemerintah, kita sebagai pelaku retail, kita follow 100% apapun kebijakannya. Karena kita yakin apapun keputusan yang diambil itu demi kebaikan bersama. Nah, beranjak kita ke arah-arah mungkin akhir dari tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, apa-apa saja upaya yang Transmart lakukan sekiranya untuk mengatasi drop kita di tahun 2020 itu, Bang? Ya, oke, kita akui memang 2019, 2020 itu adalah masa-masa kita yang cukup sulit ya. Kita akui sendiri dari sisi pengunjung kita cukup turun, dari sisi penjualan juga turun. Nah, belum lagi beberapa kebijakan pemerintah yang untuk tetap di rumah. Nah, beberapa upaya yang kita lakukan yaitu upaya dalam memberikan kepercayaan kepada customer kita. Caranya seperti apa? Yang pertama ya memang kita menjalankan protokol kesehatan dengan sangat ketat di sini. Mulai dari awal masuk, itu kita benar-benar cek suhu tubuhnya, jangan sampai melebihi 37,3, termasuk juga wajib cuci tangan, kalau tidak mereka menggunakan sanitizer, mereka bawa sendiri. Kalau misalkan mereka tidak cuci tangan ataupun membawa sanitizer, kita benar-benar nggak boleh untuk masuk. Nah, termasuk juga di dalam swalayannya kita benar-benar ada jarak. Di resto kita juga masing-masing menyediakan tempat sanitizernya. Nah, di kasir kita juga ada jarak, termasuk di tempat customer service kita, bahkan di counter-counter juga ada jaga jarak seperti itu. Berarti tadi regulasinya adalah pada ketika cek suhu dari awal ya, Bang ya? Tidak boleh melebihi 37,3 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan ada yang terdeteksi seperti itu gimana, Bang? Nah, langkah awal kita memang
beberapa temuan sih ada ya. Jika misalkan melebihi 37,3, artinya termogan kita kan pasti akan berikan sinyal ataupun warna merah di layarnya kan. Jadi memang si customer kita minta tunggu dulu di luar. Nah, selang 15 menit kita ukur suhunya lagi. Jika misalkan masih sama, ya benar-benar kita bolehkan sama sekali. Termasuk sama rombongan yang bareng sama dia gitu. Itu bentuk ketatnya kita. Nah itu dia pemirsa, untuk di Transmart sendiri pengketatan adanya prokes ini benar-benar dilaksanakan secara ketat dan tentunya harus benar-benar dipatuhi oleh setiap dari pengunjung yang datang ke retail Transmart di Kota Padang ini. Nah setelah ini kita akan membahas bagaimana sih kondisi retail Indonesia dan juga Transmart di Kota Padang ketika pada pasca di tahun 2021 ini. Jangan kemana-mana dulu, tetap di Ranah Talk.